Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali dengan saya Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah akuntansi biaya. Pada sesi pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu mengenai variance analisis, dan konsep ini akan kita prioritaskan dalam proses budgeting. Apa saja tujuan pembelajaran kita pada sesi ini, yaitu menggunakan budget untuk mengevaluasi kinerja, ya. Kemudian mengembangkan dan menggunakan flexible budget, menghitung dan menginterpretasikan bagaimana varian aktivitas penjualan, kemudian mempersiapkan dan menggunakan analisis varians keuntungan, menghitung dan menggunakan varians biaya variabel, menghitung dan menggunakan varians biaya tetap, menjelaskan bagaimana varians prorate kita terapkan atau kita alokasikan pada inventory dan COGS. Kemudian menggunakan market share variance untuk mengevaluasi kinerja pemasaran, kemudian menggunakan bauran penjualan dan varians kuantitas untuk mengevaluasi kinerja pemasaran, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja produksi menggunakan production mix dan yield variance. Ini adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada topik ini. Nah, bagaimana menggunakan budget atau anggaran untuk mengevaluasi kinerja? Nah, ada beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu perbedaan antara operating budgets dan financial budgets. Nah, apa saja komponen dari operating budgets? Nah, sebelumnya kita sudah membuat pada pertemuan planning and budgeting, yaitu budgeted income statement, kemudian production budget, budgeted cost of goods sold, dan supporting budgets. Nah, ini adalah bagian dari operating budgets. Sedangkan financial budgets itu komponennya adalah budget of financial resource, yaitu segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Misalnya adalah cash budget dan budgeted balance sheet. Ya. Nah, kemudian apa itu variance? Variance adalah perbedaan antara hasil yang direncanakan dengan actual outcome, keluaran yang real, istilahnya seperti itu. Atau bahasa sederhananya adalah selisih antara yang kita anggarkan atau dalam proses budgeting dan berapa nilai aktual yang kita gunakan, Nah, itu adalah pengertian dari variance. Nah, untuk variance ini sendiri ada dua jenis, yaitu favorable variance dan unfavorable variance. Nah, kalau kita berbicara favorable variance, artinya adalah ada peningkatan laba usaha. Sedangkan unfavorable variance di sini adalah ada pengurangan laba usaha. Nah, bahasa sederhananya adalah untuk variance ini adalah gap atau selisih, Nah, artinya apa? Kalau dia kondisinya favorable variance, berarti kondisinya adalah positif atau selisihnya positif atau gap-nya positif. Sedangkan dalam kondisi unfavorable variance, ini adalah kondisinya negatif, selisihnya negatif atau gap-nya negatif. Oke, kita ke contoh. Ini adalah budget dan actual result bulan Agustus untuk Bayu Division. Ada dua hal yang akan kita perhatikan, yaitu fokus terhadap master budget, yaitu yang dianggarkan, dan kemudian aktual atau realisasinya. Kemudian nanti kita mencari variance atau selisihnya. Indikator yang pertama yang kita ukur adalah penjualan. Nah, kira-kira berapa yang dianggarkan? Nah, di sini untuk penjualan yang dianggarkan adalah 100.000 unit, Kemudian harga per unitnya adalah $10. Artinya apa? Maka total penerimaan dari hasil penjualan kita adalah $1 juta, yaitu 100.000 dikali dengan $10. Sehingga kita memperoleh revenue $1 juta. Kemudian realisasinya, jumlah unit yang terjual adalah 80.000 unit. Sehingga dengan harga per unitnya adalah $10, maka pendapatan kita atau revenue kita adalah $840.000. Kemudian dari revenue, kita kurangkan dengan biaya. Kemudian yang pertama adalah biaya variabel, yang terdiri dari biaya variabel
untuk manufacturing dan biaya variabel untuk penjualan dan administrasi. Nah, dalam master budget atau anggaran, biaya variabel untuk manufacturing yang dianggarkan adalah $380.000. Masih ingat ya, untuk konsepnya, biaya variabel adalah secara proporsional akan mengikuti kenaikan dari jumlah produksi. Ya, jadi kalau jumlah produksi naik atau meningkat, maka biaya total variabelnya juga akan meningkat. Ya, sehingga kita bisa mengkonversi berapa biaya variabel untuk per unitnya. Dan di sini diinfokan untuk biaya variabel per unitnya adalah $3,8 ya. Dengan anggaran ya ataupun target penjualan 100.000 unit dengan harga per unit adalah $3,8, maka diperoleh untuk ataupun yang dianggarkan pada master budget adalah $380.000. Kemudian realisasinya adalah 329.680, yaitu jumlah unit yang terjual dikali dengan tarif biaya variabel per unit, yaitu $3,8, sehingga diperoleh nilai 329.680. Sama halnya untuk biaya variabel untuk selling dan administrasi. Ya, untuk master budgetnya yaitu $90.000 dengan tarif per unitnya untuk biaya variabel selling and administrasi yaitu adalah $0,9. Dan realisasinya adalah 80.000 unit dikalikan dengan 0,9 sehingga diperoleh 68.000. Sehingga diperoleh untuk total variable cost-nya di master budget yang dianggarkan adalah $470.000, sedangkan realisasinya adalah 397.680. Sehingga kita akan memperoleh kontribusi margin untuk master budgetnya adalah 1 juta dikurangi 470.000, kita peroleh sebesar $530.000. Sedangkan untuk realisasinya atau aktualnya adalah 840.000 dikurangi 397.680. Sehingga kita memperoleh kontribusi margin aktualnya adalah 442.320. Kemudian kita lanjut ke biaya tetap yang terdiri dari biaya tetap untuk overhead dan biaya tetap untuk selling dan administrasi. Nah, kita bisa melihat bahwa dari konsepnya, biaya tetap itu adalah biaya yang secara proporsional tidak mengikuti dengan jumlah produksi. Namun pertanyaannya, kenapa bisa ada perbedaan antara master budget dan aktual atau realisasinya? Di mana di master budget dialokasikan adalah $200.000 untuk fixed manufacturing overhead dan $140.000 untuk fixed selling and administrative cost. Kemudian realisasi atau aktualnya adalah $195.500 untuk fixed manufacturing overhead dan $132.320 untuk fixed selling and administrative cost. Nah, perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh range ya, di mana misalnya untuk range di bawah 100.000 unit atau misalnya 90.000 unit, maka tarifnya adalah 195.500. Itu untuk fixed manufacturing overhead. Namun di atas 90.000 unit atau produksi di atas 90.000 unit akan ada kenaikan biaya tetap. Nah, kondisi inilah kemungkinan yang menyebabkan adanya selisih antara budgeting dan aktual untuk fixed manufacturing overhead. Nah, kita akan membahas ini nanti pada topik selanjutnya. Sehingga nanti kita akan memperoleh secara total untuk fixed cost-nya adalah 340.000 untuk master budget dan total fixed cost untuk aktualnya atau realisasinya adalah 327.820. Sehingga kita memperoleh laba dalam anggaran ataupun master budget adalah 190.000, sedangkan realisasi atau aktualnya adalah 114.500. Selanjutnya adalah menentukan profit variance-nya, ya. Konsepnya adalah kalau dia unfavorable artinya akan menaikkan keuntungan, sedangkan dalam kondisi favorable artinya adalah menurunkan keuntungan. Dalam contoh kasus ini, di mana di dalam master budget yang dianggarkan adalah 100.000 unit penjualan. Namun realisasinya adalah 80.000 unit. Artinya apa? Dengan penurunan jumlah penjualan, ini akan berdampak terhadap penurunan keuntungan, sehingga inisialnya adalah
U atau unfavorable, ya. Jadi itu untuk menentukan kondisi unfavorable dan favorable. Nah, kita coba lihat dalam kondisi favorable, di mana untuk biaya variabel, ya, yang dianggarkan dalam master budget adalah $380.000, kemudian realisasinya adalah 329.680, maka di sini kita lihat bahwa ada penurunan biaya, ya. Artinya apa? Penurunan biaya ini akan berdampak terhadap kenaikan keuntungan, ya. Nah, itulah yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi unfavorable dan favorable, ya. Nah, kalau kita melihat selisihnya, ya. Master budget ya 100.000 unit, kemudian aktualnya 80.000, variasi adalah 20.000 unit dalam kondisi unfavorable. Sama halnya dengan revenue dari penjualan atau pendapatan penjualan, ya, dalam kondisi unfavorable yaitu senilai 160.000. Sama halnya dengan yang lain, ya. Kita ke flexible budgeting. Nah, pertama kita harus mengetahui bahwa master budget itu sifatnya adalah statik, ya, atau tetap. Nah, pada master budget pada dasarnya merupakan sebuah level aktivitas produksi yang sudah direncanakan. Ya, pada case untuk biodivisi misalnya, aktivitasnya adalah 100.000 unit. Artinya apa? Untuk anggaran yang sudah kita rencanakan, misalnya penjualan 100.000 unit, artinya ada total produksi yang harus kita penuhi sebesar 100.000 unit. Nah, inilah nanti yang akan kita alokasikan atau salurkan ke bagian penjualan agar mereka menjual barang yang kita produksi. Nah, kemudian dari hasil penjualan itulah nanti akan kita peroleh data aktualnya. Kira-kira berapa persen ya aktual penjualan yang direalisasikan dari anggaran ataupun master budget. Sedangkan flexible budget ini merupakan budget yang mengindikasikan terkait revenue, cost, dan profit untuk level aktivitas yang berbeda. Nah, dalam mengevaluasi kinerja biodivision akan sangat berguna menggunakan flexible budget dan melihat seperti apa anggaran yang dialokasikan ya tadi dalam kondisi 100.000 unit penjualan ya dalam master budget. Nah, dalam kondisi aktual ya ataupun level aktivitas aktual sebesar 80.000 unit. Nah, kira-kira nilainya berapa ya? Ataupun kondisi anggaran itu seperti apa ya? Itu yang akan kita lihat pada flexible budgeting ini. Mari kita lihat perbedaan antara flexible and master budget ya. Contoh kasusnya masih sama yaitu biodivision pada bulan Agustus, di mana kita melihat varians dari aktivitas penjualannya. Perbedaannya adalah pada saat kita mengukur master budget, ya, pada master budget, di mana kita masih menggunakan contoh sebelumnya, jumlah penjualan yang ditargetkan adalah, ataupun yang dianggarkan adalah 100.000 unit. Nah, namun, pada saat dilakukan ataupun secara aktual, jumlah yang terjual adalah 80.000 unit. Sehingga dengan tarif per unitnya adalah $10, sehingga kita akan memperoleh pendapatan dari penjualan dalam master budget adalah $1 juta dan flexible budget adalah $800.000. Untuk mengukur varians aktivitas penjualannya, kita masih menggunakan konsep sebelumnya, di mana untuk varians ini kita melihat selisih ya antara master budget dengan flexible budget. Untuk penulisan inisialnya, konsepnya juga masih sama. Ya, jadi selisihnya adalah 20.000 untuk penjualan antara master budget dan flexible budget. Kemudian pendapatan dari penjualan selisihnya adalah 200.000 dengan inisial unfavorable. Kemudian kita mengurangkan biayanya, ya masih sama. Yang kita kurangkan adalah biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel, tarifnya adalah $3,8 per unit, ya,
Sehingga kita akan memperoleh untuk master budget nilainya adalah 380.000 dan untuk flexible budget 304.000. Itu untuk manufacturing cost. Kemudian untuk selling and admin atau administrasi dengan tarif $0,9 per unit, ya, kita memperoleh master budgetnya adalah, ataupun yang tercatat di master budget adalah 90.000 dan di flexible budget adalah 72.000. Atau kalau kita mengikuti contoh sebelumnya bahwa flexible budget ini adalah bagian dari aktual, ya, yang sudah terrealisasi. Nanti kita akan melihat perbedaannya. Kemudian untuk mengukur ataupun menghitung variasi aktivitas penjualnya, kira-kira berapa gapnya, konsep masih sama, ya. Kita kurangkan yang tercatat pada master budget, kemudian kita kurangkan dengan flexible budgetnya. Sehingga kita akan memperoleh selisihnya adalah 76.000 dengan inisial favorable. Jangan lupa, kalau dia biaya, ya, dia cenderung favorable karena penurunan biaya variabel dengan asumsi karena adanya penurunan penjualan itu akan meningkatkan keuntungan atau laba, ya. Jadi konsepnya sama. Nah, perbedaannya di sini adalah biaya tetap, di mana yang sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk biaya tetap ini seharusnya sama, ya, baik dia yang tercatat di master budget ataupun yang di flexible budget, atau secara aktual juga harusnya sama, ya. Jadi mungkin case-nya yang berbeda, sehingga kita bisa memperoleh, ya, laba usaha atau profit operation untuk flexible budget 84.000, kemudian di master budget yang tercatat atau yang dianggarkan adalah 190.000. Sehingga kita akan memperoleh activities variance-nya adalah 106.000 dalam kondisi unfavorable. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penurunan, ya, ataupun pencapaian target, ya, untuk penjualan, artinya apa? Tidak tercapainya target sebanyak 20.000 unit itu akan mengurangi laba usaha sebesar 106.000 dolar, ya. Dalam kondisi ini memang bahwa perusahaan akan dirugikan kalau tidak mencapai target yang sudah dianggarkan. Selanjutnya adalah analisis variance keuntungan atau profit variance analysis. Nah, setelah kita menentukan, ya, variance untuk aktivitas penjualan atau volume penjualan, kita dapat melakukan analisis variance keuntungan untuk menentukan beberapa hal seperti variance harga penjualan, variance biaya produksi tetap, variance biaya produksi variabel, dan variance biaya administrasi dan marketing, ya. Ini hal yang bisa kita tentukan karena adanya perbedaan, ya, antara budget profit dan actual profit. Kita ke contoh. Dalam profit variance analysis ini ada 3 hal yang akan menjadi fokus kita, yaitu aktual, flexible budget, dan master budget. Untuk mempermudah kita untuk melakukan identifikasi, kita berfokus atau mulai dari master budget, karena ini adalah yang pertama kali disusun, ya, yaitu pembuatan anggaran. Kita bergerak dari master budget, di mana data sebelumnya total penjualan yang dianggarkan adalah 100.000 unit, ya, dengan tadi tarifnya adalah 10 dolar per unit, sehingga akan kita peroleh anggaran untuk pendapatan dari penjualan adalah 1 juta dolar. Sama halnya dengan contoh sebelumnya, kemudian kita kurangkan untuk biaya variabel dan biaya tetapnya, ya. Kemudian cara memperolehnya tadi sudah saya jelaskan. Masing-masing kita akan memperoleh untuk total biaya variabelnya adalah 470, ya. Sehingga kita akan memperoleh kontribusi margin yang dianggarkan adalah 530.000 dolar. Kemudian biaya tetapnya adalah 340 dolar. Sehingga kalau kita kurangkan, ya, kontribusi margin dikurangi biaya tetapnya, kita akan memperoleh laba usaha sebesar 190.000 dolar. Inilah yang kita catatkan ataupun yang direncanakan dalam master budget. Kemudian flexible budget, ya, ini adalah yang direalisasikan,
tetapi belum secara keseluruhan. Nah, perbedaannya nanti akan kita lihat dari biaya tetapnya. Jadi di contoh sebelumnya kita sudah bahas dari pencatatan untuk fleksibel budgetnya, yaitu yang terrealisasi untuk penjualan adalah 80.000 unit ya, dengan tarif ataupun harga jual per unitnya adalah $10, maka kita akan memperoleh pendapatan dari penjualan yang dicatatkan dalam flexible budget ya adalah 800.000. Kemudian untuk sales activity variance-nya ya atau varian aktivitas penjualannya adalah selisih dari yang tercatat pada master budget dengan flexible budget. Kita akan memperoleh $200.000 dengan kondisi ataupun inisial U atau unfavorable. Bahasa sederhana dari kondisi ini sebenarnya dengan realisasi penjualan 80.000 unit, artinya ada penurunan pendapatan penjualan sebesar $200.000. Kita ke bagian actual atau realisasi. Kalau kita melihat bahwa realisasi penjualan adalah sebesar 80.000 unit, tetapi total revenue dari penjualan itu adalah sebesar $840.000. Artinya apa? Jika kita menggunakan tarif yang tercatat pada master budget dengan tarif per unitnya adalah $10, seharusnya total revenue dari penjualan adalah $800.000. Namun, secara aktual, total penerimaan dari penjualan adalah $840.000. Artinya, kalau kita konversi per unit, harga jual per unit secara aktual itu ternyata adalah $10,5. Ternyata ada kenaikan tarif per unitnya. Sehingga diperoleh total revenue dari penjualan adalah $840.000. Sehingga variance atau selisihnya kita catatkan ataupun alokasikan kepada sales price variance, yaitu variance harga penjualan. Ya. Nilainya adalah $40.000, yaitu 840.000 dikurangi dengan 800.000. Ya. Nah, poin penting sebenarnya untuk membedakan actual, flexible budget, dan master budget adalah tetap kita harus konsisten dimulai dari sisi kanan, yaitu dari master budget, kemudian ke flexible budget, baru ke actual. Yang tercatat dalam master budget, ya, kemudian dalam flexible budget, ini adalah realisasi dari kuantitas. Kuantitas artinya adalah berapa target penjualan. Ya, realisasi dari target penjualan, kemudian tarifnya masih mengikuti tarif pada master budget. Ya, jadi itu adalah konsep dari flexible budget. Sedangkan untuk actual, ini adalah nilai realisasinya. Jadi, tarifnya tidak mengikuti tarif yang ada pada master budget. Ini adalah tarif sebenarnya. Ya, jadi perbedaannya di situ. Sehingga nanti kita melihat, misalnya untuk fixed cost-nya, flexible budget-nya masih sama, karena biaya tetap itu ya tidak proporsional dengan kenaikan ataupun penurunan jumlah produksi, sehingga yang tercatat untuk biaya tetap pada flexible budget itu sama dengan master budget. Namun realisasinya atau secara aktualnya itu akan berbeda. Baik lagi, kita bisa menganalogikan bahwa penyebabnya adalah range, ya, di mana dengan produksi ataupun penjualan, misalnya antara 80 sampai 90 ribu, itu ada pengurangan biaya tetap, ya. Kemudian dengan kenaikan di atas 90.000 unit produksi, ya, kemungkinan akan ada kenaikan biaya tetapnya. Jadi itu analogi yang bisa saya gambarkan kenapa ada perbedaan untuk biaya tetap pada actual dan flexible budget. Sehingga nanti kita bisa memperoleh total variance dari flexible. Variance-nya adalah selisih antara actual dan flexible budget, yaitu sebesar 30.500 dalam kondisi favorable. Kemudian total variance dari master budget, ya, itu kita kurangkan, yaitu antara actual dan master budget, yaitu 114.500 dan 190.000. Kita akan memperoleh sebesar 75.500 dalam kondisi unfavorable.
unfavorable, ya. Kesimpulannya apa? Dengan adanya penurunan jumlah produksi, Dengan adanya penurunan jumlah produksi sebesar 20.000 unit, itu akan berpengaruh terhadap laba usaha sebesar 75.500 atau laba usaha mengalami penurunan sebesar 75.500. Sales price variance atau varians harga penjualan. Ini merupakan perbedaan antara harga penjualan aktual dan harga penjualan dalam anggaran, ya. Kemudian dikalikan dengan jumlah aktual dari unit yang terjual. Nah, dari contoh tadi kita sudah melihat bahwa harga penjualan aktual untuk 80.000 unit itu adalah 10,5 dolar per unit, ya. Sedangkan di anggaran ya harga penjualan ya itu sebesar 10 dolar per unit. Sehingga untuk memperoleh sales price variance-nya adalah 10,5 dikurangi 10 ya, yaitu harga penjualan aktual yaitu 10,5 dolar dikurangi dengan harga penjualan dalam anggaran atau budget yaitu 10 dolar per unit, kemudian dikalikan dengan jumlah aktual dari unit yang terjual yaitu 80.000 unit, sehingga kita memperoleh 40.000 dolar. Nah, kondisi ataupun inisial favorable-nya, kondisi ini bisa kita artikan bahwa kenaikan harga jual per unit itu akan meningkatkan laba usaha. Nah, kita ke variable production cost, di mana pada biaya produksi variabel ini, satu konsep yang perlu kita gunakan adalah standar cost sheet, di mana standar cost sheet ini adalah sebuah form ataupun sebuah pencatatan yang terstandarisasi ya. Ini konsepnya sudah umum di mana kita mengacu terhadap berapa jumlah kuantitas ataupun standar kuantitas yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit barang atau setiap barang ya. Nah, dua hal ini yang harus kita jadikan acuan, yaitu standar quantity dan standar harga ya. Nah, kita kembali ke contoh yang sama yaitu Bayi division, di mana standar cost sheet-nya untuk variable manufacturing cost untuk bulan Agustus ya terdiri dari full cost yang kita sudah pelajari pada topik sebelumnya, di mana biaya yang dialokasikan untuk sebuah produk ataupun biaya produk terdiri dari 3 macam ya, yaitu direct material, direct labor, dan variable overhead. Nah, kenapa ini dikategorikan ke dalam variable manufacturing cost? Karena kita bisa mengkonversi untuk setiap komponen biaya ini menjadi biaya per unit. Ya, dimana kalau kita tahu untuk biaya variabel dia proporsional akan mengikuti ya jumlah produksi. Artinya kalau kita bisa konversi komponen biaya tersebut ke dalam satu unit ya, artinya akan mengikuti secara proporsional terhadap jumlah produksinya ya. Jadi itu analogi kenapa kita mengkategorikannya sebagai variabel manufacturing cost ya. Nah, kita ke direct material, di mana standar quantity yang dibutuhkan. Nah, di sini kita berbicara standar quantity adalah jumlah bahan baku ya, yaitu 4 pounds ya, yang digunakan misalnya untuk memproduksi 1 unit barang. Nah, kemudian standard input price. Nah, kira-kira berapa tarif untuk per poundnya? Ya, dari sini tarif per poundnya adalah 0,55 dolar, sehingga standar cost per unitnya adalah 2,2 dolar, yaitu 0,55 dikali 4. Sama halnya dengan direct labor, ya, di mana standar quantity untuk memproduksi 1 unit barang itu membutuhkan 0,05 jam, ya. Kemudian tarif untuk per jam tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 20 dolar per jam, sehingga standar biaya per unit ya yang dibutuhkan adalah 1 dolar untuk direct labor. Dan yang terakhir adalah variable overhead. Case-nya sama ya, standar quantity. Nah, di sini menggunakan konsep acuannya adalah direct labor ya untuk variable overhead-nya.
yaitu 0,05 jam. Ya, untuk variabel overhead ini memang cenderung berupa tenaga kerja tidak langsung. Ya, jadi dia akan mengikuti satuan dari direct labor. Yaitu untuk standar kuantitinya adalah 0,05 jam untuk memproduksi 1 unit barang. Kemudian tarif untuk 1 jam variabel overhead berupa tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor adalah $12, sehingga standar cost per unitnya adalah $0,6. Sehingga kalau kita akumulasi, total variabel manufacturing cost-nya adalah $3,8, yaitu 2,2 ditambah 1 ditambah 0,6. Kita bisa melakukan analisis varians untuk biaya variabel dengan persamaan berikut. Ada 3 komponen yang harus kita pahami, yaitu actual atau realisasi, kemudian actual input, harga standar, kemudian yang ketiga adalah flexible production budget. Dalam kondisi aktual, ada 2 hal yang perlu kita ketahui dalam persamaan, yaitu actual input price atau AP dan actual quantity atau AQ. Ya, kemudian dalam actual input at standard price, yaitu persamaan yang harus kita pahami adalah standard input price atau SP dan actual quantity atau AQ. Dan yang terakhir adalah pada flexible production budget, ya, kita harus memahami untuk persamaan standard input price atau SP dan standard quantity atau SQ, ya. Nah, persamaannya adalah dalam actual, persamaan yang kita gunakan adalah AP dikalikan dengan AQ. Dalam actual input at standard price, persamaannya adalah SP dikali dengan AQ. Dan pada flexible production budget, SP dikalikan dengan SQ. Nah, selisih antara ya actual dikurangi dengan actual input at standard price itu disebut dengan price variance atau varians harga, dan actual input at standard price dikurang flexible production budget itu disebut dengan efficiency variance atau variance efficient. Nah, sedangkan actual dikurangi dengan flexible production budget itu adalah total variance, ya. Nah, kita bisa memperoleh persamaan baru untuk memperoleh price variance dari persamaan sebelumnya. Rumus untuk price variance adalah AP dikali AQ, kemudian dikurangi SP dikali AQ. Kita akan memperoleh persamaan baru untuk memperoleh price variance, yaitu AQ dikalikan dengan AP dikurang SP. Sama halnya dengan efisiensi variance, ya. Di sini adalah efisiensi variance, ya. Ya, kita akan memperoleh persamaan efisiensi variance di mana persamaan sebelumnya adalah SP dikali AQ dikurangi dengan SP dikali SQ. Dari persamaan ini kita bisa menyederhanakan menjadi SP dikali AQ dikurang SQ. Kita ke contoh untuk menghitung variance ataupun melakukan analisis variance untuk variable cost. Nah, komponen yang akan kita ukur pertama adalah direct material variance. Nah, di persamaan sebelumnya kita sudah memperoleh persamaan untuk actual, yaitu AP dikali dengan AQ, di mana AP adalah actual material price, kemudian AQ adalah actual quantity. Pada contoh ini diketahui bahwa actual material price-nya adalah $0,6, sedangkan actual quantity adalah sebesar $328.000 untuk bahan baku langsung atau direct material. Untuk menerjemahkannya dengan bahasa yang lebih sederhana adalah dalam satu siklus produksi, ya kalau kita misalnya mengacu pada contoh sebelumnya, untuk memproduksi 100.000 unit misalnya, maka dibutuhkan bahan baku material sebanyak 328.000 pounds. Ini adalah jumlah barang yang dibutuhkan untuk memproduksi sekian unit barang. Kemudian harga aktual pembelian bahan baku tersebut adalah $0,6. Actual input at standard price adalah harga yang kita masukkan pada anggaran atau budget, ya. Nah, di mana harga material yang kita catatkan pada budgeting atau anggaran adalah $0,55. Nah, istilah ini disebut dengan standard material price.
Kemudian untuk actual quantity-nya tetap sama, yaitu 320.000 pound. Kemudian yang ketiga adalah flexible production budget. Nah, perbedaannya adalah pada flexible production budget ini, standar material price-nya sama dengan actual input at standard price-nya ya. Artinya pada flexible production budget ini adalah harga yang diperkirakan untuk bahan baku ya. Kemudian standard quantity untuk memproduksi ataupun target produksi yang direncanakan pada flexible production budget adalah 320.000 pound. Artinya ada kenaikan jumlah penggunaan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi. Ya. Jadi bahasa sederhananya seperti itu. Sehingga dalam kondisi aktual kita akan memperoleh nilainya sebesar 196.800 yaitu 328.000 pounds dikalikan dengan 0,6 dolar. Kemudian dalam kondisi actual input at standard price, kita akan memperoleh 180.400 yaitu 328.000 pounds dikalikan dengan 0,55 dolar. Sehingga kita akan memperoleh price variance-nya adalah 16.400 dalam kondisi unfavorable, di mana ada kenaikan biaya untuk penggunaan bahan baku langsung atau direct material. Ya. Kemudian untuk flexible production budget, ya, kita akan memperoleh sebesar 176.000 yaitu 320.000 pounds dikali 0,55 dolar. Sehingga kita memperoleh efisiensi variance-nya adalah 4.400 dalam kondisi unfavorable, artinya ada kenaikan penggunaan bahan baku untuk memproduksi sejumlah barang yang dibutuhkan ya. Jadi total variansinya adalah 20.800 yaitu 16.400 ditambah 4.400 sehingga diperoleh 20.800 dalam kondisi unfavorable. Artinya kenaikan harga secara aktual dan kenaikan kebutuhan bahan baku akan mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar 20.800 dari yang sudah dianggarkan pada flexible production budget. Nah, untuk perhitungan total variance pada direct labor ataupun variable overhead ya, konsepnya sama dengan direct material variance ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Oke. Nah, kita lanjut ke summary, yaitu summary untuk variance biaya manufacturing variable ya. Nah, kalau kita melihat komponennya untuk direct material, untuk price variance-nya adalah 16.400 dan efisiensi variance-nya adalah 4.400. Akumulasinya adalah 20.800 dalam kondisi unfavorable. Untuk direct labor ya, price variance adalah 8.800 dalam kondisi favorable, sedangkan efisiensi variance adalah 8.000 dalam kondisi unfavorable, sehingga totalnya variance dalam kondisi unfavorable, jadi kita mencari selisihnya, yaitu sebesar 800 dolar dalam kondisi favorable. Nah, sedangkan untuk variabel overhead-nya adalah untuk price variance adalah 880 dalam kondisi unfavorable dan efisiensi variance adalah 4.800 dalam kondisi unfavorable, sehingga totalnya adalah 5.680 dalam kondisi unfavorable. Sehingga kita akan memperoleh total variable manufacturing cost variance adalah 25.680 dolar dalam kondisi unfavorable ya. Dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan bahan baku langsung atau direct material ya dari anggaran ataupun yang sudah kita rencanakan pada proses produksi ya, itu ada dalam kondisi tidak menguntungkan perusahaan ya, yaitu sebesar 20.800. Sedangkan untuk tenaga kerja langsung yang digunakan itu dalam kondisi menguntungkan perusahaan sebesar 800 dolar dan variabel overhead penggunaannya dalam kondisi tidak menguntungkan perusahaan sebesar 5.680 dolar. Sehingga kalau kita akumulasi keseluruhan penggunaan bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung dan biaya variabel overhead,
Ya, secara keseluruhan untuk biaya variabel manufacturing cost variance adalah 25.680 dalam kondisi tidak menguntungkan perusahaan. Data ini kita bisa gunakan sebagai acuan untuk mereview kinerja sebuah perusahaan ataupun bisnis unit. Sekian untuk pembahasan topik analisis varian pada bagian pertama. Saya akan melanjutkan topik ini pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.